Fuko dan Andi beserta para anggota Union berlanjut menyelesaikan misi mereka, yaitu mengalahkan Tuhan agar manusia nggak perlu menderita lagi dengan kekuatan negator dan ancaman kehancuran bumi. Nah, jadi gua akan membahas anime Undead Unluck dari episode 13 sampai episode terakhir. Karena dari episode 1 sampai episode 12 nya gue udah pernah bikin videonya. Gue taruh di link di deskripsi. Di awal cerita kita dikasih lihat Andi, Fuko, Chikara, dan si Tatiana yang sedang melawan Unrepair dan teman-temannya. Singkat cerita, Unrepair atau yang biasa disebut Rip bisa kalah akhirnya sama Andi dan Fuko, tapi dia nggak mati. Nah, di sini kita tuh dikasih lihat visualnya Tatiana yang bocil ya, loli, sundere, rambutnya panjang banget. Nah, setelah kejadian tersebut, Andi dan Fuko mengajak si Chikara biar bisa ikut ke Union jadi anggota ke-11. Nah, setelah beberapa hari berpikir, si Chikara akhirnya mau. Tapi sebelum kejadian itu, ada si Repair atau si Rip yang datang nemuin si Andi dan Fuko. Tapi bentuknya udah jadi anak kecil nih si Rip. Nah, dia tuh ngasih tahu kalau anggota mereka atau organisasi mereka disebut dengan Under. Tujuannya sama sebenarnya, pengen ngebunuh Tuhan. Tapi Under ini setelah ngebunuh Tuhan itu tujuannya. Kan kalau Union kan pengen ngebunuh Tuhan doang. Nah, kalau si Under ini tujuannya setelah ngebunuh Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, rapatlah 11 anggota Union, lalu dimulailah quest terakhir nih. Quest bener-bener terakhir. Ada 4 quest. Itu semua tentang musim questnya. Spring, Winter, Summer, terus sama Autumn. Dan di sini terjadi hal yang gak terduga, plot twist. Ternyata si Billy adalah pengkhianat, dan dia adalah pemimpin organisasi Under. Ya, walaupun pas episode si Billy berkhianat itu gue udah ngeliat sih. Pas awal episode itu dikasih lihat si Billy sama si Tatiana, nih kayak ada yang aneh. Perasaan gue ini, wah ada yang aneh nih. Benar dong, si Billy ternyata pengkhianat. Jadi si Billy juga pengen ngebunuh Tuhan juga sama tujuannya, tapi dia pengen ngorbanin orang-orang sipil, manusia biasa yang gak bersalah. Nah, anggota-anggota yang lain kan nggak setuju, anggota Union. Ya akhirnya perang lah di situ. Dan yang kita kira kekuatan si Billy ini unbelievable, ternyata kekuatan dia itu bisa nge-copy semua kekuatan orang yang lain. Bahkan kekuatan si Juice aja tuh, yang Unjustice, itu bisa di-copy sama dia. Singkat cerita, si Billy berhasil kabur sembari ngebawa meja bundar itu. Tapi untungnya yang buku itu bisa dicuri itu sama si Andi sama si Fuko. Jadi nggak rugi-rugi banget lah. Nah, setelah kejadian itu, si Juice itu dia mengakui sesuatu, kalau ternyata dunia ini selalu ngelup. Jadi hancur ada lagi, kayak gitu. Dan si Juice juga dia ngelup terus pakai alat namanya Arc biar bisa ngehentiin Tuhan. Dan di sini juga kita ternyata mendapatkan fakta kalau Juice sama Victor itu deket. Dan ternyata mereka itu dulu sepasang kekasih. Setelah kejadian itu, Juice meminta tolong kepada Andi dan Fuko buat nyelidikin si Unown, mangaka favoritnya si Fuko. Yang dia baca tuh manganya yang dia suka banget, From Me to You ya nama manganya, yang bener-bener disukain banget sama si Fuko. Sampai-sampai dia mengucapkan kalimat yang diucapin sama semua fans One Piece. Kenapa Juice menyuruh Andi dan Fuko buat nyelidikin si Unown ini? Karena di manga From Me to You ada kejadian yang sama persis sama yang dialami anggota Union. Nah, si Unown ini ya, gue udah curiga gitu namanya Unown. Kalau sebut dengan cepet, Unknown. Nah, jadi dia juga ternyata negator yang kekuatannya tuh unknown, nggak diketahui. Gimana? Maksudnya gimana? Ntar gue jelasin. Gue sekarang mau ngebahas dulu ke pertemuan Andi, Fuko, dan Unown. Si Unown ini menyuruh Andi dan Fuko
lebih tepatnya si Fuko buat masuk ke ingatannya si Andi, memorinya si Andi. Si Fuko diturunin di, gue lupa tahunnya, pokoknya itu tahunnya masih zaman cowboy di Amerika gitu. Nah di episode ini nih dikasih lihat adegan keren banget gaya film barat, yaitu saat si Andi dan teman-temannya ditembakin sama para cowboy di dalam bar gitu. Terus kan pada mati, tapi lampunya gerak gitu. Wah itu keren banget sih. Sinema sih itu, bagus banget. Angle-nya bagus, shotnya bagus. Nah setelah kejadian itu si Fuko itu kembali ke ingatan si Andi yang paling lama, paling tua, yaitu 1865. Nah di sini ternyata malah ada si Victor dan si Fuko itu dibunuh terus berulang kali sama si Victor sampai ke memori yang paling baru, yaitu memori pas si Andi sama si Fuko ketemu. Nah untungnya si Fuko berhasil selamat karena diselamatin sama si Andi, dan mereka berdua akhirnya bisa ngalahin si Victor tuh, singkat cerita. Nah akhirnya, tapi kan si Victor nggak bisa benar-benar mati. Jadi Andi sama Victor itu ya, meskipun dunia hancur kayak gimana pun, mereka hidup lagi. Jadi emang benar gak bisa mati. Nah akhirnya di situ Victor pun sadar dengan kemampuan mereka berdua, si Andi dan Fuko, dan akhirnya berdamai. Nah akhirnya keluarlah tuh Fuko dari memorinya si Andi, dan Andi sama Fuko akhirnya melawan si Autumn dengan bantuan si Rip. Nah singkat cerita kalah lah tuh si Autumn, kelar lah satu quest. Nah sekarang gue bakalan ngebahas penderitaan Negator. Negator itu orang-orang yang punya kekuatan kayak Andi, Fuko, Union, dan yang lain. Itu disebutnya Negator. Negator itu bener-bener gimana ya, menderita banget sih. Contohnya aja si Fuko ya kan, gara-gara kesialan dia emak bapaknya mati. Terus misalnya si Chikara, wah itu tragis juga sih si Chikara. Kekuatannya kan muncul tiba-tiba dan dia nggak tahu pas dia lagi nyebrang jalan tuh sama orang tuanya. Kekuatan dia kan unmove, yang dia lihat nggak bisa gerak. Akhirnya orang tuanya nggak bisa gerak dan ketabrak truk. Sumpah tragis banget. Dan yang paling kasihan yaitu si Unknown itu, wah gila, kasihan banget. Jadi ceritanya si Unknown itu, dia itu tinggal sama ibunya, cuman berdua tuh. Nah di suatu hari si Unknown ini ketemu Jipen. Dia kan suka banget sama manga. Si Unknown ini emang dari kecil suka banget sama manga. Nah dia ketemu Jipen, yang ternyata itu ada, pas dia pegang dia dapat semua memori tentang dunia, dari awal dunia ada sampai hancur. Dan ternyata Jipen itu adalah artefak yang namanya G-Liner. Nah setelah dia megang itu, dapat dia langsung kekuatannya unknown, tipe wajib penargetan diri. Tahu nggak gimana kekuatannya? Jadi dia nggak bisa dilihat sama siapapun di dunia ini, sesuai namanya unknown. Gila kasihan banget. Dia pulang ke rumah, dia udah ngegambar pengen ceritain ke mamahnya. Pas mamahnya pulang, dia nggak bisa nemuin kemana si unknown. Padahal ada si unknown ya di situ. Kita sampai mamahnya itu udah stres banget, kelihatan mukanya udah depresi parah. Jadi benar-benar gak ada yang bisa ngelihat dia, siapapun. Tapi kuat banget si Unknown itu. Masih umur 7 tahun 8 tahun paling lah, atau enggak 10 tahun. Tapi tekadnya gede gitu. Kalau gue jadi dia sih, tiba-tiba dapat kekuatan kayak gitu sih, udah malas ngapa-ngapain kali. Dia mah langsung pengen bikin manga. Bisa lah dia bikin manga, dan akhirnya manganya terkenal. Nah dari situ dia pengen membuat manga yang bisa ngebantu para karakter kita nih, kayak si Andi, Fuko, Union, biar bisa menang lawan Tuhan. Jadi dia selip-selipin tuh cerita kejadian asli di dunia yang sebelumnya, dia kan punya ingatannya di manga, diselipin sama dia biar bisa ngebantu Andi dan Fuko.
Wah pokoknya bagus banget dah. Sumpah nonton aja Undead Unluck, bagus banget. Gue gak sabar buat cerita selanjutnya bakalan kayak gimana. Oke lah, segitu aja pembahasan gue tentang anime Undead Unluck. Kalau lu suka videonya menghibur, silahkan di subscribe. Bye.